Adapun judul khutbah pada kesempatan yang berbahagia ini, 3 pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Kaum muslimin yang berbahagia, Luqmanul Hakim ini bukanlah seorang rasul dan bukan pula seorang nabi. Akan tetapi dia adalah hamba Allah yang berhasil mendidik anak-anaknya, mendidik istrinya menjadi orang yang soleh dan solehah. Bahkan Allah jadikan di dalam Al-Quran satu surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Luqman, yang mana nasihat Luqmanul Hakim ini menjadi pembelajaran bagi kita, menjadi renungan bagi kita dalam menjalani kehidupan yang serba materi hari ini, kehidupan yang sementara ini. Suatu ketika Luqmanul Hakim pernah berpesan kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya di dalam dirimu itu ada 3 bagian. Yang pertama, di dalam dirimu itu ada bagian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di dalam dirimu itu ada bagian untuk dirimu sendiri. Yang ketiga, di dalam dirimu itu ada bagian untuk makanan cacing tanah nanti." Kemudian Luqmanul Hakim menjelaskan satu persatu ketika ditanya oleh anaknya, "Wahai ayah, di dalam diri kita apa yang menjadi milik Allah Subhanahu wa ta'ala?" Kemudian Luqmanul Hakim menjelaskan, "Wahai anakku, wahai putraku, sesungguhnya yang menjadi milik Allah di dalam dirimu itu, itulah yang disebut dengan ruh ataupun nyawa. Ruh ataupun nyawamu itu adalah kepunyaan Allah, yang suatu saat nanti akan diambil oleh Allah sebagai pemiliknya. Setiap hari kita bisa bergerak, mata bisa melihat karena ada yang disebut dengan ruh ataupun nyawa yang ada di dalam diri kita. Telinga bisa mendengar karena ada yang disebut dengan ruh yang ada di dalam diri kita. Tangan bisa menjangkau karena ada yang disebut dengan ruh yang ada di dalam diri kita. Kaki bisa kita langkahkan sampai ke masjid ini karena ada yang disebut dengan ruh yang ada di dalam diri kita. Bahkan setiap hari kita bisa berbicara dengan anak kita, dengan istri kita, dengan kawan-kawan kita karena ada yang disebut dengan ruh yang ada di dalam diri kita. Ruh merupakan penggerak di dalam diri kita selama 24 jam. Ketika ruh itu Allah cabut dari diri kita, Allah keluarkan dari tubuh kita, ada mata, ada bola mata, alis dan sebagainya, akan tetapi tidak bisa melihat lagi. Ada telinga, ada kuping kita, akan tetapi sudah tidak bisa mendengar lagi. Ada tangan dan kaki, sudah tidak bisa digerakkan lagi. Kalau ruh sudah berpisah dari badan kita. Yang kedua, anak Luqmanul Hakim bertanya lagi kepada ayahnya, "Wahai ayah, kalaulah ruh merupakan kepunyaan Allah, lantas apa yang menjadi milik kita sebagai manusia?" Kemudian Luqmanul Hakim menjelaskan, "Wahai anakku, wahai putraku, yang menjadi milikmu adalah apa yang sudah engkau amalkan di jalan Allah. Apa yang sudah engkau kerjakan di jalan Allah, apa yang sudah engkau infakkan, engkau sedekahkan di jalan Allah, itulah sesungguhnya yang menjadi milikmu." Oleh karena itu kaum muslimin, jangan kita pernah bangga dengan apa yang kita miliki. Rumah yang bertingkat, mobil yang mengkilat, Honda yang mengkilat, uang di bank berlipat-lipat. Ketika ruh Allah cabut dari tubuh kita, semua itu tidak akan ada artinya. Semua itu sirna di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin akan diambil oleh
keluarga kita karena hutang-hutang kita yang banyak. Mungkin akan diambil anak keturunan kita sebagai ahli waris. Tidak ada yang kita miliki kecuali amal soleh. Apa yang sudah kita perbuat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhiratani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas solihin. Infakkanlah hartamu dengan segera, nafkahkanlah hartamu dengan segera sebelum kematian itu datang kepadamu. Karena pada saat itu kamu pasti berkata, ya Allah, jangan akhirkan ajalku ya Allah. Tunda kematian ini ya Allah, untuk apa? Fa asaddaqa, aku ingin bersedekah ya Allah, dan aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Namun apa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala kaum muslimin? Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Sekali-kali ajal tidak bisa ditunda apabila waktunya datang kepadamu. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, maka daripada itu pergunakanlah harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, wahai anakku, yang menjadi makanan cacing tanah di dalam dirimu itu, itulah yang disebut dengan tubuhmu, jasadmu. Tubuh yang selama ini engkau banggakan, tubuh yang selama ini engkau dandani sehingga kamu lupa kepada Allah, membuat kamu sombong. Ketika ruh Allah cabut dari tubuhmu dan kamu dimasukkan ke liang lahat, maka tubuh yang selama ini engkau banggakan, tubuh yang selama ini engkau dandani, hanyalah menjadi santapan cacing tanah. Tidak ada yang kita miliki di atas dunia ini kaum muslimin kecuali amal soleh. Apa yang sudah kita kerjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa menjadi orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang rendah hati. Apapun yang kita miliki di atas dunia ini, pangkatkah itu, hartakah itu, jabatankah itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang suatu saat nanti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan itu saja, diri kita pun akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tidak ada yang kita miliki di atas dunia ini kecuali apa yang sudah kita amalkan di jalan Allah, apa yang sudah kita kerjakan di jalan Allah, apa yang sudah kita infakkan, kita sedekahkan tenaga kita di jalan Allah. Itulah yang sesungguhnya yang menjadi milik kita, yang akan menemani kita dari dunia sampai ke akhirat nanti. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.